teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di live Pray, Praise and Worship Jim. Hello everyone. Sorry kalau nggak bisa sapa satu-satu. Dimanapun teman-teman berada pada hari ini, ya mungkin sekarang nggak ada yang terlalu sibuk kerja karena hari ini pas libur ya. Jadi mari kita pergunakan waktu ini untuk membangun diri kita, jiwa kita, supaya kita tetap kuat, kita tetap semangat menghadapi hari-hari yang sulit bagi kita sebagai anak-anak muda pastinya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Kita akan satukan hati kita supaya Tuhan menolong kita semuanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Bersyukur untuk perlindungan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu kami bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini kami mengambil waktu sejenak karena kami tahu bahwa hidup kami tanpa Tuhan tidak akan ada artinya, dan kami tidak punya kekuatan kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Untuk itu hari ini biarlah secara khusus Tuhan akan menjangkau kami di tempat kami masing-masing, tidak terbatas oleh waktu. Kami yang datang dengan segala kebutuhan kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu menjangkau kami, Roh-Mu akan melawat kami, memulihkan setiap kami yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, dibesarkanlah Engkau, dan pujian, penyembahan, doa yang kami naikkan hari ini sungguh-sungguh kami naikkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Kami percaya Kau selalu ada, Tuhan. Haleluya. Tahun 2015, Mark Hall, vokalis dari salah satu band yang fenomenal, yang beberapa kali lagunya masuk ke dalam 10 tanggal lagu nada rohani, Casting Crowns. Mungkin teman-teman sebagian ada yang suka mendengarkan lagu-lagunya. Namun ketika dia mendapatkan vonis dari teman dokter pada tahun 2015, Mark dikatakan menderita penyakit kanker ginjal. Seketika Mark merasa dunia seolah runtuh. Dia nggak ngebayangin kalau selama ini dia yang bisa memberikan kekuatan, kata-kata kekuatan, mendoakan orang-orang yang dilayani, orang-orang muda, anak-anak remaja. Waktu mereka dalam pergumulan, waktu mereka struggling. Tapi ternyata kali itu Tuhan izinkan dia untuk mengalami sendiri sakit kanker ginjal. Beberapa waktu dia bergumul dan tidak bisa keluar dari pergumulannya. Sampai satu ketika ayat-ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-43, ayat yang ke-6, kalau di HP kita elektronik ayat yang ke-5, mengingatkan dia kembali. Ayat itu berkata seperti ini: mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seketika itu juga Mark bangkit menuliskan kata-kata, dan ada satu praise, ada satu kata yang waktu saya dengarkan lagu ini, kata ini juga menguatkan saya waktu saya dalam pergumulan. Ketika dia mengatakan,
ketika ketakutan, fear has to face the God you know. Ketakutan itu sendiri harus menghadapi Allah yang sebenarnya kita sudah kenal. Jadi ini bukan sekedar perasaan, tapi ini adalah fakta yang membangunkan kesadaran setiap orang bahwa kita semua punya Allah yang hidup, yang tahu pergumulan kita. The one thing you didn't see coming, and no one will blame you. Time if you cry in private and try to hide it away, so no one knows, no one will see if you stop believing. Oh my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down. I won't try to promise that someday it all works out, 'cause this is the Father, and even now He is breathing on your dry bones. There will be dancing, there will be beauty where beauty was cast and stone. This much I know. So you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down. Strong enough, I can't take anymore. You can lay it down, you can lay it down. And my secret faith will never get me to shore. You can lay it down, you can lay it down. Can He find me here? Can He keep me from going under? You are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down, 'cause you're not alone. So you're not alone. Ya, saya juga sangat berkati dengan pujian ini, dan izinkan saya untuk mengajak teman-teman sekalian, rekan-rekan dari gym ataupun kita yang sampai bergabung di dalam live ini, dalam ibadah ini, bahwa
teman-teman, di dalam waktu-waktu yang kita punya, penuhilah senantiasa diri kita dengan firman. Penuhilah diri kita senantiasa dengan pujian. Yes. Karena kita tahu bahwa lagu ini tercipta walaupun di dalam keadaan penuh tekanan dan kesulitan, tetapi ketika sang penyair memilih untuk berharap kepada Tuhan, maka firman itu hadir menemaninya. Maka nada-nada yang indah keluar dari dalam hidupnya. Karena itu senantiasa teman-teman, penuhilah diri kita dengan puji-pujian. Setiap hari kita, biarlah kita tambah perbendaharaan pujian kita. Dan yang paling penting senantiasa jujurlah di hadapan Tuhan. Seperti Daud, walaupun dia penuh dengan kelemahan, tetapi ketika dia jujur di hadapan Tuhan, menyerahkan kelemahannya, dia tidak menyerah. Maka ada satu tempat di mana dia dan hanya dia dan Tuhan bertemu. Di situ ketakutan dikalahkan, di situ dosa ditaklukkan, dan di situ mazmur-mazmur lahir. Mazmur yang kemudian diilhami oleh Roh Kudus menjadi firman Tuhan yang saat ini boleh senantiasa kita sama-sama baca, bahkan kita jadikan lagu. Karena itu penuhilah senantiasa diri kita dengan firman dan pujian, dan percayalah dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah kalah, sebab tangan Tuhan yang akan menggendong kita senantiasa. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Dia memegang kendali. Yes. Satu lagu penutup sebelum kita akan akhiri IG Live ini. Kita berakhir di IG Live hari ini, ibadah online gym. Tapi seperti tadi yang Bro Fajar sampaikan, tetaplah hidup di dalam lagu-lagu yang menghidupkan jiwamu. Teman-teman bisa dengerin. Sekarang kita bisa akses lagu-lagu tidak terbatas. Jangan biarkan jiwa kita letih, lesu. Karena di mana kata-kata tidak bisa terucap, tapi lagu bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Makanya satu kali Johnny Depp, ya, kalau teman-teman tahu Johnny Depp, aktor pemain film Pirates of Caribbean yang kita mungkin sudah terkenal, ya, film ini, dia pernah mengatakan begini, music touches us emotionally where words alone can. Lagu itu bisa menyentuh jiwa kita di mana kadang kata-kata tidak bisa. Jadi sekali lagi, tetap kuat, be strong, keep cheerful, tetap bersuka cita, karena kita punya Allah yang hidup, teman-teman. Amen. Kita punya Yesus, sobat sejati kita. Jangan galau, jangan cemberut. Kalau teman-teman ada masalah, masih ada teman-teman gym yang bisa dihubungin, ya. Ini gunanya kita komunitas ada, tubuh kita Kristus. saling menyemangati. Waktunya tubuh Kristus bersatu. Tubuh Kristus bersatu. Tidak terbatas tempat dan waktu. Dan ini menjadi penguat iman kita. We know He's been good. Yesus kita, Allah kita adalah Allah yang baik. Amen. Dan menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Let's sing this song. He's been good. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Yes. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik Katakan sekali lagi, bagiku. ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat
tahu Bapa peliharaku, Dia baik-baik. I have known the Father cares for me. I have known the Father's care for me. He's been good, yes, He's been good through it all. He's always there for me and you. He's been good to me through the storm, through the storm, through the night. Come what may, everything will be alright. I have known the Father cared for me. He's been good to me. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Let's pray, mari kita berdoa bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Yesuslah Tuhan, satu-satunya pribadi, Allah yang kami sembah, yang hidup, yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Engkau baik. Jika Tuhan sudah menolong kami pada waktu-waktu yang lalu, membukakan jalan di mana kami merasa sudah tertutup jalan bagi kami, maka kami percaya kebaikan Tuhan juga akan senantiasa kami rasakan. Anak-anak-Mu rasakan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kami. Dan kami juga saat ini anak-anak muda sehati berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasihi ini Tuhan. Untuk bangsa dan negara di mana kami berdiri dan ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Turunlah pemulihan-Mu atas bangsa dan negara kami ini. Menolong kami untuk kami bisa kuat menghadapi masa-masa sulit ini. Menolong pemerintahan kami, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi. Menolong segenap jajaran yang terkait untuk menangani masalah pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis. Kami berdoa untuk para sukarelawan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak muda, supaya hidup kami juga menghasilkan buah dan berdampak. Terang kami tetap bersinar karena kami punya Yesus yang hidup, melampaui segala masalah yang kami hadapi pada saat ini. Sebagaimana firman-Mu berkata, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami bisa melalui itu karena ada Yesus bersama dengan kami. Kami akan melalui 1 minggu ini kembali Tuhan. Tetapi kami mohon Roh-Mu jangan pernah meninggalkan kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat. Anak-anak muda tetap kuat. Kami tetap berkarya. Kami tetap produktif. Hidup kami diberkati oleh Kristus. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai Gymers, senang ketemu kembali di ibadah online Gym pada saat ini. Selamat bergabung dengan Gym. Senang bisa melihat teman-teman yang hari ini menyaksikan video ini. Nah, pada hari ini saya akan berbicara mengenai never walk alone. Ya, never walk alone. Tidak
akan berjalan sendiri. Satu kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 berkata demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagian dari Alkitab yang baru saja kita baca merupakan satu narasi ketika kemudian bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan selama 40 tahun mereka ada di padang gurun berputar-putar dan menantikan saat janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Hanya saja ketika mereka ada selama pengembaraan di padang gurun, ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Ada hal-hal besar yang mereka tidak dapat selesaikan sendiri. Karena apa? Karena mereka keluar dari Mesir sebagai budak dengan identitas sebagai orang yang terjajah, orang yang tidak memiliki skill dan kemampuan. Sehingga wajar saja ketika kemudian Musa berbicara kepada Tuhan, kalau engkau nggak mau jalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kami nggak mau jalan. Karena Musa menyadari pimpinan Tuhanlah yang paling diperlukan oleh orang Israel pada saat itu. Saya nggak tahu apakah kemudian kita juga berpikir hal yang sama seperti yang Musa pikirkan. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang rumit hari ini, apakah kita berpikir bahwa kalau nggak karena tuntunan Tuhan, saya nggak mau jalan. Kalau bukan karena Tuhan yang menuntun, saya nggak mau pergi. Saya nggak mau lakukan sesuatu. Kalau nggak benar-benar Tuhan yang menuntun saya nggak mau lakukan apa yang harus saya lakukan. Teman-teman Gymmers, youth yang dimanapun hari ini sedang menyaksikan video ini, pernah nggak nonton ada sebuah film I Am a Legend? Ya, di sana ada seorang aktor yang sangat terkenal namanya Will Smith. Diceritakan bahwa dalam film itu, film I Am a Legend, Will Smith ini hidup dalam satu kota yang sudah mati. Karena hampir semua dari orang-orang yang ada di kota itu sudah jadi zombie. Dan dia hidup hanya seorang diri bersama dengan satu ekor anjingnya. Dan setiap hari dia pergi ke supermarket, di mana kemudian di supermarket seolah-olah ada orang di sana. Kemudian dia meletakkan manekin berdiri sebagai kasir, manekin berdiri sebagai orang belanja. Dan dia melakonkan situasi seperti itu seakan-akan ada orang yang hidup bersama-sama dengan dia. Tapi pada kenyataannya, dia hidup sendiri. Sampai kemudian Smith sampai kepada level stres yang sangat berat. Dan kemudian dia tidak dapat menerima keadaannya sebagai orang yang hidup sendiri pada saat itu. Smith menyadari bahwa dia perlu orang lain. Bahwa dia perlu komunitas. Dia perlu seseorang untuk diajak bicara. Manekin yang ditempatkan atau patung yang ditempatkan di supermarket seakan-akan bisa bicara, tetapi sesungguhnya tidak sedang berbicara dengan dia. Mungkin kita sedang mengalami persoalan yang sama. Kita merasa kita berjalan seorang diri. Kita merasa orang-orang di sekitar kita tidak seperti orang-orang yang hidup. Kita merasa bahwa komunitas kita bukan seperti orang yang hidup yang mendukung kita. Dan kita mulai menarik diri dari sosialitas kita. Kita mulai menarik diri dari kehidupan bersosial kita dengan orang lain. Dan karena itu, ketika kita kembali ke ayat yang kita baca tadi, kalau Tuhan yang tidak memimpin, saya nggak mau berjalan, kami nggak mau berjalan. Artinya, manusia diciptakan dengan tujuan persekutuan. Manusia diciptakan dengan social purpose. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan
dan juga dengan sesamanya. Karena itu, dalam Kejadian 2 ayat 18, bukankah Tuhan berkata, demikian firman Tuhan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dari awal ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menyadari bahwa keberadaan manusia itu memerlukan orang lain. Allah menyadari bahwa manusia nggak bisa hidup seorang diri. Allah menyadari bahwa manusia perlu persekutuan. Manusia perlu teman. Hanya saja di tengah-tengah hidup kita seringkali kita merasa kesepian karena nggak ada orang yang perhatikan kita. Tapi saya mau kasih tahu kepada teman-teman yang hari ini menyaksikan video ini. Orang lain bisa tinggalkan kita, keluarga kita bisa tinggalkan kita. Teman-teman kita yang sudah karib sekalipun bisa tinggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kamu dan saya, yaitu Yesus Kristus. Dia pribadi yang senantiasa ada, tersedia, yang memberikan hidupnya dan dirinya untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihinya. Sayang sekali dalam kenyataan seringkali kita tidak menyadarinya. Dalam kehidupan kita, kita seakan-akan tidak memiliki siapapun. Saya mau tegaskan hal ini kepada teman-teman Gymmers dan Youthers yang hari ini mendengarkan siaran video ini. Percayalah, sekalipun banyak orang meninggalkanmu, tapi tetap ada Yesus yang bersama-sama dengan kita, yang menopang kita, yang siap menghibur kita, yang siap menemani kita waktu sepi, waktu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Allah akan selalu menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid bertanya, "Guru, kapan masanya engkau akan memulihkan Israel? Guru, bagaimana janji-janji kedatangan Mesias itu dapat digenapi di dalam kehidupan kami? Kami takut untuk berjalan sendirian. Kami ragu untuk menyelesaikan kehidupan kami seperti kondisi saat ini." Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu gak perlu tanya kapan waktunya. Yang hanya kamu perlukan adalah apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku di Samaria, Yudea, di Yerusalem, bahkan sampai seluruh bumi. Artinya, bahwa secara khusus Allah mengenal kita sebagai orang yang tidak mampu sendirian, tetapi di sisi yang lain Dia menyediakan penolong, Dia menyediakan teman, Dia menyediakan pendamping di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu melewati kehidupan yang sangat sulit seperti saat ini. Tuhan gak janji bahwa langit selalu biru. Tuhan gak janji bahwa jalan-jalan kehidupan kita akan rata. Tuhan gak janji bahwa hidup kita akan dipenuhi dengan kesenangan demi kesenangan. Tapi satu hal yang Dia janjikan, bahwa penyertaannya, bahwa pribadinya yang Immanuel tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia berkata, seperti sahabat, Dia akan mendampingi kita. Bahkan firman Tuhan dalam perjanjian lama berkata, seperti bapa yang mendukung anaknya berjalan. Wow, kita harus menyadari, bukan hanya sebagai sahabat, tetapi Allah, Yesus Kristus datang sebagai Bapa yang akan mendukung perjalanan kehidupanmu dan perjalanan kehidupan saya. Seberapa berat tantangan yang hari ini kita hadapi, tidak akan membatalkan janjinya kepada kita. Karena itu ada hal yang harus kita pahami. Ada hal yang harus kita cerna dengan baik. Bahwa ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita tidak akan pernah sendiri ketika kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh.
Satu pernyataan dari seorang bapak gereja namanya Agustinus, dia berkata bahwa faith seeking understanding. Iman menuntun kepada pengertian. Dan kemudian ketika kita coba memahami pernyataan bapak gereja ini Agustinus, maka kita akan menemukan satu rahasia yang besar yang harus kita tanam dalam-dalam di dalam iman relung hati kita. Bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan kita harus dimulai di dalam iman kepada Kristus yang akan menuntun kita untuk memahami bahkan mengalami karya-karya yang besar dari Tuhan. Engkau percaya atau tidak bahwa seringkali di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang sulit dan seakan-akan berjalan sendiri. Mereka sudah berdoa dan seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa mereka. Mereka sudah berlutut dan seakan-akan Tuhan juga tidak melihat air mata yang sudah dicucurkan. Adalah hal yang menarik kemudian ketika kita melihat ketika Elia berhadapan dengan Raja Ahab dan istrinya Isabel. Dan pada saat itu, Elia melarikan diri dari Ahab ke tepi sungai Kerit. Di sungai Kerit artinya pemotongan, cut off, pemutusan. Di mana kemudian Elia merasa bahwa tidak ada lagi harapan, karena tidak ada Allah yang menyertai. Tetapi apa yang terjadi? Lebih daripada yang dipikirkan oleh Elia, lebih daripada apa yang dipikirkan oleh Elia soal kehidupannya yang dikejar-kejar oleh Raja Ahab, oleh kehidupannya yang morat-marit, tidak makan, tidak minum, tapi Tuhan menyediakan melalui burung gagak yang Tuhan kirim untuk memelihara kehidupan Elia. Di tepi sungai Kerit, di mana ketika Elia mengalami titik nol kehidupannya, titik nol imannya, di mana dia tidak lagi merasa bahwa Tuhan itu benar-benar membela dia. Tapi di sanalah, di titik nol itu, Tuhan sedang mengerjakan hal yang besar bagi Elia dan bagi umat Tuhan. Dan apa yang terjadi setelahnya? Ada perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang menyertai pelayanan Elia. Dan Elia menjadi semakin berani di dalam Tuhan. Elia semakin optimis di dalam Tuhan. Karena Elia tahu bahwa dia tidak pernah berjalan seorang diri. Karena Elia menyadari dengan pasti, dengan imannya, bahwa Tuhan, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang besar, tidak meninggalkan kehidupannya. Demikian juga buat kita. Tuhan yang besar tidak meninggalkan kehidupanmu dan kehidupan saya. Matanya selalu memperhatikan kita. Bahkan apa yang kita lakukan hari ini bagi Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, sekalipun seakan-akan tidak dijawab Tuhan secara langsung doa-doa kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirimu sendiri. Dia tidak akan membiarkanmu berjalan menghadapi persoalan yang tidak dapat engkau selesaikan. 40 tahun orang Israel berjalan di padang gurun. Mereka lapar dikenyangkan. Mereka haus dipuaskan. Mereka kepanasan, ada tiang awan di siang hari. Mereka kedinginan di padang gurun, ada tiang api yang menyertai perjalanan mereka. Mujizat mana? Mujizat mana yang harus dipertanyakan? Pemeliharaan yang mana? Penyertaan mana yang harus dipertanyakan? Tidak ada lagi keraguan di dalam penyertaan Tuhan. Tidak ada ruang
untuk kemudian kita komplain di hadapan Tuhan. Dan kita mempertanyakan, apakah Engkau masih menyertai saya? Karena jawabannya sudah pasti. Dia pasti menyertai kita sekalian. Dia pasti memberkati kehidupan kita. Satu bapak gereja juga mengatakan satu pernyataan bahwa aku percaya supaya aku mengerti, bukan aku mengerti supaya percaya. Percayalah supaya engkau mengerti bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Bukan karena kita tahu bahwa Tuhan secara kasat mata di depan kita baru kita percaya, tetapi karena kita percaya terlebih dahulu, dan kemudian kita mengerti, dan kemudian kita memahami kasih-Nya begitu besar, bahwa kasih-Nya akan menyertai orang-orang yang mengasihi. Ada 3 hal yang saya mau bagikan pada hari ini kepada teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana kita menyadari bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Yang pertama, kita perlu untuk percaya dan berserah 100% pada Tuhan. Kita harus percaya dan berserah 100% kepada Tuhan. Kepercayaan itu ibarat kemudian kita meletakkan hidup kita kepada seseorang, kepada pribadi yang kita yakini bahwa di tangannya lah kehidupan kita akan aman. Keberserahan adalah sebuah posisi dan situasi di mana kita tidak lagi mampu menghandle situasi hidup kita, dan kita serahkan kepada orang yang mampu menghandle, bahkan menyelesaikan situasi yang tidak dapat kita selesaikan. Kita perlu dan harus percaya serta berserah kepadanya. Bukan karena hanya Dia Allah, tetapi karena Dia menciptakan segala sesuatu. Di dalam tangannya terjadi segala sesuatu. Oleh ucapannya maka segala sesuatu menjadi ada. Dan karena itu teman-teman Gymers, Youthers, dimanapun kamu berada, kamu harus percayakan hidupmu, berserah kepada Dia 100%. Dan lihatlah Tuhan akan membela engkau dengan caranya dan bukan dengan cara kita. Dalam rencananya dan bukan dalam rencana kita. Jadi tahan dirimu untuk mengatakan bahwa saya sendirian, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Yang kedua, kenapa kita harus meyakini bahwa kita tidak berjalan seorang diri? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi Dia sama seperti Dia mengasihi kita. Sama seperti kasih-Nya yang diberikan bagi kita. Ibaratnya ketika kemudian kita punya gebetan nih, kita bilang sama dia, I love you. Oh, I love you my darling. I love you my honey. Ketika kita katakan hal tersebut, kemudian kekasih kita datang ke rumah, dia bilang gini, mana? Kamu bilang kepada saya, I love you. Tapi kemarin, kok nggak datang ke rumah? Dan kita mulai buat excuse. Oh sorry honey. Honey body sweetie. Everybody to me. Ya. Kemarin aku datang itu bukan karena yang lain-lain. Cuman memang lautan akan kuseberangi. Samudra akan kutempuh, gunung akan kudaki. Tapi gerimis susah dikendalikan sayang. Jadi aku gak bisa lewati gerimis kemarin. Apakah kemudian seseorang bisa menjadi percaya dengan apa yang dikatakan? Untuk hal yang
kecil, untuk hal yang sederhana. Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita memahami bahwa kasih-Nya yang besar yang diberikan bagi kita harus kita balas dengan kasih kita yang besar kepada Dia. Karena Tuhan menghendaki supaya kasih-Nya tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi kasih-Nya akan menggenggam kita erat. Dan Dia akan membawa kamu dan saya jalan sambil nyanyi, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Wah, luar biasa kan? Ada sesuatu yang romantik, ada sesuatu yang spesial di sana. Kenapa? Genggamannya tidak akan melepaskan kamu dan saya, karena Dia cinta banget kepada kamu. Karena itu kita harus cinta sama Dia. Kita harus cinta sama Yesus. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus menyadari kita tidak berjalan seorang diri? Yang pertama, supaya kita dapat mengetahui, mengenal, dan mengasihi Dia lebih dalam, lebih luas, dan lebih tinggi daripada apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita harus mengasihi Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap apa yang kita miliki. Ada wholeness di sana. Ada keutuhan cinta yang kita kasih kepada Tuhan. Karena apa? Kita kenal dengan siapa kita mencintai. Kita mengetahui dan mengenal siapa pribadi yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Ini bukan hal yang mudah. Di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, di tengah-tengah ketidakpastian hidup, di tengah-tengah banyaknya kebimbangan, saya mau ajak teman-teman untuk melihat dirimu, bahwa engkau diciptakan dengan tujuan persekutuan, bahwa engkau gak bisa berjalan seorang diri. Tapi pada kenyataannya, sekalipun ketika banyak orang meninggalkanmu dan engkau merasa sendiri, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan, yaitu Yesus. Yang akan senantiasa berjalan bersama denganmu. Berikan hatimu sama seperti Dia memberikan hatinya kepada kita. Sehingga kasih-Nya akan menggenggam erat cinta kita kepadanya. Kita akan berjalan masuk ke dalam rencananya, masuk ke dalam ketetapan-ketetapan yang dibuatnya, masuk ke dalam karya-karya yang besar yang disediakan oleh Dia bagi kita. Karena itu jangan takut, jangan khawatir dalam kehidupanmu. Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Tuhan jauh lebih berkuasa dari apapun. Persoalan kita bukanlah persoalan yang besar bagi Tuhan. Masa Tuhan nggak bela kehidupanmu? Tuhan juga pasti bela kehidupan kamu dan saya. Tuhan ngerti apa yang kita hadapi. Jadi karena itu, milikilah pemahaman. I will never walk alone. Ketika fans Liverpool menyanyikan lagu I will never walk alone, ini sebuah lagu lama di Inggris yang diciptakan tahun 1945 dan kemudian menjadi populer ketika lagu ini dinyanyikan oleh fans sepak bola yang ada di Inggris, terutama oleh fans Liverpool yang mempopulerkan lagu ini. Akhirnya apa? The Reds itu menjadi tim yang bersemangat ketika mereka tampil di Anfield, bahkan sulit untuk dikalahkan. Karena apa? Fansnya katakan, we will never let you walk alone. Kami gak akan pernah biarkan kamu jalan sendiri. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Hidup saya dijamin oleh Tuhan. Hidupmu dijamin oleh Tuhan. Karena Dia yang pegang hidup kita.
satu ayat yang akan menutup kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sampai memutih rambutmu, Dia tetap Tuhan yang akan menggendong engkau, yang tidak akan membiarkan engkau terjatuh, yang tidak akan pernah membiarkan engkau meminta-minta roti. Bahkan Dia pribadi yang akan membuat engkau dan keturunanmu dan orang-orang yang engkau kasihi menjadi berkat bagi orang lain. Izinkan saya berdoa, kiranya damai sejahtera Allah menyertai. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, sebagaimana Engkau menuntun bangsa Israel selama 40 tahun dengan penyertaan yang luar biasa. Maka kami juga meyakini bahwa kami tidak berjalan seorang diri karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang memberikan kami kekuatan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang begitu sangat berat, yang menghantam segala lini kehidupan. Tapi kami meyakini Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau yang akan terus menopang kami, menolong kami, seperti seorang bapa menopang, mendorong anak-anaknya. Seperti seorang pribadi yang masih menggendong kami sampai masa kami tidak lagi mampu melakukan apa-apa. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk Gymers yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang mendengarkan siaran ini, youth dimanapun berada. Kiranya Tuhan Kau berikan kepastian dalam kehidupan mereka, bahwa di dalam Tuhan, bahwa di dalam Engkau, Kau tidak pernah membatalkan janji-Mu, sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus, nama yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai pemelihara kami di tengah-tengah kekurangan kami, sebagai penenang kami di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Gymers di ibadah gym selanjutnya, ibadah online Next Gen Gesja Elroy Grogol. Dan saya mengajak teman-teman untuk pantengin terus Instagram Gym, karena ada hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang membawa damai sejahtera, dan hal-hal yang akan menarik tentu akan kita sajikan kepada teman-teman. Stay at home, stay safe. Tuhan Yesus memberkati, dan see you again. Shalom.